Ratusan tentara Ukraina terkubur puing bangunan setelah 4 rudal Rusia hantam pemukiman di Kiev. Pasukan Ukraina mengendari tank di jalan di wilayah timur Ukraina Donbas pada 21 Juni 2022. Ini merupakan serangan pertama di ibu kota Ukraina dalam hampir 3 minggu terakhir. Dilansir Al Jazeera, apartemen 9 lantai di distrik Shevchenkivsky terbakar dan mengalami kerusakan. Demikian layanan darurat mengatakan pada Minggu 26 Juni 2022. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan beberapa ledakan terdengar di distrik Shevchenkivsky sekitar pukul 6.30 pagi pada Minggu. Ambulans dan penyelamat berada di lokasi. Di 2 gedung, penyelamatan dan evakuasi warga sedang berlangsung. Kata wali kota, beberapa penduduk telah dievakuasi. 2 orang terluka telah dirawat di rumah sakit. Klitschko menambahkan, seorang gadis berusia 7 tahun dievakuasi dari bawah puing-puing dan petugas penyelamat berusaha menyelamatkan ibunya. Lebih banyak orang diperkirakan terperangkap di bawah bangunan yang runtuh. Charles Startford dari Al Jazeera melaporkan dari lokasi serangan, total 4 rudal dijatuhkan di ibu kota. Seorang wanita terluka telah dibawa pergi bersama suaminya, kata Startford. Suaminya tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Distrik bersejarah Shevchenkivsky, salah satu lingkungan positif, adalah rumah bagi sekelompok universitas, restoran, dan galeri seni. Klitschko menuduh Rusia menyerang ibu kota untuk mengintimidasi Ukraina. Menjelang pertemuan puncak NATO di Madrid dari 28 hingga 30 Juni, di mana aliansi transatlantik diperkirakan akan membahas dukungan militer dan keuangan ke Ukraina. Beberapa jam setelah serangan hari Minggu, Inggris mengumumkan akan bergabung dengan sesama kekuatan G7 Kanada, Jepang, dan Amerika Serikat dalam melarang ekspor emas Rusia untuk menghentikan oligarki, membeli logam mulia untuk menghindari sanksi terhadap Moskow. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang diperkirakan akan berpidato di pertemuan G7 dan NATO mengatakan kota-kota sejauh Lviv dekat perbatasan Polandia telah diserang pada hari Sabtu. Ini menegaskan bahwa sistem pertahanan udara sistem modern yang dimiliki mitra kami tidak boleh berada di lokasi saat ini atau di gudang, tetapi di Ukraina, katanya dalam pidato hariannya. Rusia kedepannya akan terus maju dan merebut lebih banyak tanah di tepi seberang sungai Siversky Donets, di mana kota kembar Severodonetsk Lysychansk berada. Dikutip Al Jazeera, Ukraina akan menyerang balik Rusia dalam beberapa minggu mendatang dan berharap Moskow akan membayar harga setelah merebut Severodonetsk. Diwartakan The Guardian, Lysychansk dan Severodonetsk telah menjadi titik fokus serangan Rusia yang bertujuan untuk merebut semua wilayah Donbas, Ukraina Timur. Kedua kota dan daerah sekitarnya adalah kantor besar terakhir perlawanan Ukraina di Provinsi Luhansk. 95% diantaranya berada di bawah kendali separatis Rusia dan lokal. Pasukan Rusia dan separatis juga menguasai sekitar setengah dari Donetsk, provinsi kedua di Donbas. Kepala chatnya Ramzan Kadyrov di saluran telegramnya Sabtu 25 Juli mengatakan kawasan industri dan bandara Severodonetsk Republik Rakyat Lugansk telah sepenuhnya dibebaskan dari pasukan Ukraina. Kawasan industri Severodonetsk dan bandara telah dibebaskan sepenuhnya, kata Kadyrov. Dikutip TASS, Kadyrov menegaskan pembersihan bandara sedang berlangsung dan seluruh wilayahnya terkendali dan 800 warga sipil dibebaskan dari pabrik Azot di Severodonetsk. Pembersihan pemukiman Borovskoy juga sedang berlangsung. Salah satu titik sulit pertahanan Ukraina tidak berlangsung lama. Kata Kadyrov, rudal TOS-1A telah diluncurkan pasukan Rusia ke posisi tentara Ukraina. Diketahui rudal TOS-1A merupakan rudal yang paling ditakuti. Senjata itu menimbulkan kerusakan parah yang mengerikan di sekitar lokasi target. Sebuah video menunjukkan salvo yang ditembak dari peluncur TOS-1A raksasa menghantam sekelompok kecil bangunan bertingkat rendah. Para militer Ukraina salah langkah dengan memilih tempat persembunyian di dalam markasnya sendiri. Adapun momen tersebut diintai kamera drone dan diunggah ke Telegram Kementerian Rusia pada Senin 20 Juni. Serangan dari TOS-1A membuat militer Ukraina dihabisi di kota Stary Maltov, wilayah Kharkiv. Tampak dalam video, para tentara Ukraina berbondong-bondong masuk ke dalam bangunan bertingkat diduga markas. Gerak-gerik mereka sudah diintai dengan drone. Sampai pada akhirnya, militer Rusia meluncurkan senjata termobarik. Yang dipasang di tangki chassis T-72 dari TOS-1A. Serangan ini mengakibatkan asap mengepul hampir di seluruh wilayah Stary Maltov. Untuk diketahui, TOS-1A dirancang untuk mengalahkan personel musuh dalam benteng di daerah yang terbuka dan kendaraan lapis baja ringan dan transportasi.
Senjata itu telah menjadi ciri khas operasi militer Rusia di Ukraina. Serangannya menciptakan kehancuran yang meluas dengan bola api besar yang meletus saat terjadi benturan. Dalam melarang ekspor emas Rusia untuk menghentikan oligarki, membeli logam mulia untuk menghindari sanksi terhadap Moskow. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang diperkirakan akan berpidato di pertemuan G7 dan NATO mengatakan kota-kota sejauh Lviv, dekat perbatasan Polandia, telah diserang pada hari Sabtu. Ini menegaskan bahwa sistem pertahanan udara sistem modern yang dimiliki mitra kami tidak boleh berada di lokasi saat ini atau di gudang, tetapi di Ukraina, katanya dalam pidato hariannya. Rusia kedepannya akan terus maju dan merebut lebih banyak tanah di tepi seberang sungai Siversky Donetsk, di mana kota kembar Severodonetsk Lysychansk berada. Dikutip Al Jazeera, Ukraina akan menyerang balik Rusia dalam beberapa minggu mendatang dan berharap Moskow akan membayar harga setelah merebut Severodonetsk. Diwartakan The Guardian, Lysychansk dan Severodonetsk telah menjadi titik fokus serangan Rusia yang bertujuan untuk merebut semua wilayah Donbas, Ukraina Timur. Kedua kota dan daerah sekitarnya adalah kantor besar terakhir perlawanan Ukraina di Provinsi Luhansk. 95% diantaranya berada di bawah kendali separatis Rusia dan lokal. Pasukan Rusia dan separatis juga menguasai sekitar setengah dari Donetsk, provinsi kedua di Donbas. Kepala chatnya Ramzan Kadyrov di saluran telegramnya Sabtu 25 Juli mengatakan kawasan industri dan bandara Severodonetsk Republik Rakyat Lugansk telah sepenuhnya dibebaskan dari pasukan Ukraina. Kawasan industri Severodonetsk dan bandara telah dibebaskan sepenuhnya, kata Kadyrov. Dikutip TASS, Kadyrov menegaskan pembersihan bandara sedang berlangsung dan seluruh wilayahnya terkendali dan 800 warga sipil dibebaskan dari pabrik Azot di Severodonetsk. Pembersihan pemukiman Borovskoy juga sedang berlangsung. Salah satu titik sulit pertahanan Ukraina tidak berlangsung lama. Kata Kadyrov, rudal TOS-1A telah diluncurkan pasukan Rusia ke posisi tentara Ukraina. Diketahui rudal TOS-1A merupakan rudal yang paling ditakuti. Senjata itu menimbulkan kerusakan parah yang mengerikan di sekitar lokasi target. Sebuah video menunjukkan salvo yang ditembak dari peluncur TOS-1A raksasa menghantam sekelompok kecil bangunan bertingkat rendah. Para militer Ukraina salah langkah dengan memilih tempat persembunyian di dalam markasnya sendiri. Adapun momen tersebut diintai kamera drone dan diunggah ke Telegram Kementerian Rusia pada Senin 20 Juni. Serangan dari TOS-1A membuat militer Ukraina dihabisi di kota Skali Maltov, wilayah Kharkiv. Tampak dalam video, para tentara Ukraina berbondong-bondong masuk ke dalam bangunan bertingkat diduga markas. Gerak-gerik mereka sudah diintai dengan drone. Sampai pada akhirnya militer Rusia meluncurkan senjata termobarik. Yang dipasang di tangki chassis T-72 dari TOS-1A. Serangan ini mengakibatkan asap mengepul hampir di seluruh wilayah Skary Maltov. Untuk diketahui, TOS-1A dirancang untuk mengalahkan personel musuh dalam benteng di daerah yang terbuka dan kendaraan lapis baja ringan dan transportasi.